Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Sedang mengukur jalan, seorang pekerja proyek di Kabupaten Intan Jaya tewas ditembak KKB. TNI kontak tembak dengan OPM di Landi Jaya, seorang anggota kelompok separatis tewas. Jalan menuju kampung adat rusak, potensi wisata di Sorong, Papua Barat Daya, terkendala infrastruktur. Dua anak korban kerusuhan di Kabupaten Yalimo, Asriaka dan Atifa, akhirnya pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan. Sebelum pulang, kedua korban kembali menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh tim dokter untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Jadi betul-betul kondisinya berat. Tapi dalam perawatan tindakan operasi, kemudian dalam perawatan selama di ruangan, perawatan yang kami lakukan selama 22 hari ya. 22 hari itu sudah memberikan hasil yang bisa bermanfaat baik untuk pasien dan keluarganya. Tak hanya pemulihan fisik, Polda Papua juga memberikan pendampingan psikologi kepada kedua anak tersebut karena mengalami trauma pasca kerusuhan. Jadi setiap seminggu 3-4 kali kami hadir, kami datangi, kami lakukan pendekatan dengan pendekatan psikologi untuk mengurangi rasa trauma dengan memunculkan rasa trust-nya, rasa percaya, sehingga dia merasa nyaman dengan kami, dan kami juga memberikan support supaya ketika dilakukan pengobatan, dilakukan penggantian perban dan lain-lainnya, Atifa tidak mengalami ketakutan lagi. Kedua orang tua korban sangat senang dan terharu. Mereka menyampaikan terima kasih kepada pihak Polda Papua dan Rumah Sakit Bayangkara atas perhatian dan pendampingan selama ini. Ucapan terima kasih banyak kepada dokter yang telah menangani anak saya. Betul-betul menerima Atifa di rumah sakit ini. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan seluruh jajarannya yang betul-betul membantu anak saya dan menerima dengan ikhlas. Kerusuhan di Yalimo pecah pada 18 September lalu. Kerusuhan dipicu ujaran kebencian yang berbau sara di kalangan siswa SMA, namun meluas hingga berujung anarkistis dan menewaskan 3 orang. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebanyak lebih dari 1.000 siswa SMA Negeri 1 Merauke mengikuti cek kesehatan gratis yang digelar di aula sekolah pada hari Kamis. Kegiatan ini merupakan program layanan kesehatan dari Puskesmas Mopah Baru yang dilaksanakan selama 3 hari, mengingat jumlah siswa yang cukup banyak. Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar siswa ditemukan mengalami kelebihan berat badan atau obesitas akibat pola makan dan kurang aktivitas fisik. Nah, yang dominan yang diderita oleh siswa ini penyakit apa aja? Masih di angka obesitas masih lumayan. Obesitas besar. ya. Kemudian juga anemia untuk remaja putri masih cukup ada datanya, kita lihat di sini. Kemudian juga kalau rata-rata sih anak-anak tadi karena obesitas tadi kurang geraknya. Oh gitu. Siswa senang dapat mengikuti cek kesehatan gratis ini karena bisa mengetahui kondisi kesehatan mereka secara langsung. Sudah periksa kesehatan? Sudah. Bagaimana tanggapan kau dengan pemeriksaan kesehatan ini? Senang karena kita bisa tahu kita punya kondisi badan kesehatan bagaimana. Oh ya. Tadi tidak ada keluhan, tidak ada? Ya, Kesehatan ya? Siap, sudah Bapak. Sudah. Ada keluhan tidak sakitnya? Tidak. Tidak ada. Nah, bagaimana tanggapan kau dengan pemeriksaan kesehatan ini? Cukup senang Bapak. Oh, sehat ya? Ya. Oh.
Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan menjaga pola hidup sehat sejak dini. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Provinsi Papua akhirnya memiliki gubernur baru setelah melalui proses panjang pemilihan suara ulang. Hari Rabu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik gubernur dan wakil gubernur Papua masa jabatan 2025 hingga 2030. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden tentang pemberhentian penjabat gubernur dan pengesahan pengangkatan gubernur serta wakil gubernur Papua masa jabatan 2025-2030. Selain melantik gubernur dan wakilnya, Presiden juga melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite beranggotakan 10 orang asal Papua. Salah satu anggota komite, Paulus Waterpau, mengatakan siap membantu Presiden untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan di Papua dengan otonomi khusus. Hal ini membantu Komite Percepatan Pembangunan daerah otonomi khusus di Papua. Kalau kita Pak Felix Wangaya, kami anggota diambil dari beberapa kompartemen atau ada teman-teman pejabat di Papua. Saya pikir tugas kita mendukung kebijakan Pak Presiden dan kemudian apa nanti yang menjadi arahan dari ketua kita. Kira itu ya, kita mau bantu untuk harmonisasi semua hal yang tidak gampang gitu ya. Kalau mau Papua maju tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Tentunya semua, termasuk masyarakat di dalamnya. Sehingga ke depan tentunya ini akan kita bekerjasama, kita berkolaborasi, berkoordinasi, baik dengan badan yang sudah dibentuk tadi oleh Presiden. Tentunya juga kami akan sama-sama juga ke Kementerian Lembaga untuk minta dukungan bagaimana untuk kita pembangunan. Papua hari ini tidak seperti Papua sebelumnya, yaitu dari sisi anggaran. Karena kami membutuhkan semua pihak, termasuk di dalamnya kami harus merangkul masyarakat kami yang kami cintai. Presiden juga secara resmi melantik 10 duta besar luar biasa dan 1 wakil duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat, serta melantik kepala dan wakil kepala badan pengaturan badan usaha milik negara. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Jakarta.